bagi kita beliau-beliau adalah para pejuang. Tapi di mata eh, apa Belanda, pemerintahan Belanda kolonial dari Hindia Belanda itu, termasuk VOC di sana, maka para pejuang-pejuang itu adalah pemberontak dan di banyak negara banyak kasus ya. Misalnya kita bicara di banyak negara lah. eh, yang kecuali ada juga yang memang kemerdekaannya itu diberikan gitu. Semisal negara-negara persemakmuran gitu ya, Malaysia, Singapura dan lain-lain gitu. Maka negara itu terbentuk karena ada perjuangan, karena mereka tidak mau ditindas, tidak mau. Jadi eh, tidak mau dijadi negara jajahan gitu. Senyaman-nyamannya, seenak-enaknya punya kekayaan, tercukupi dan seterusnya, tapi tidak bebas mengelola pemerintahan sendiri, harus membayar semacam upeti dan seterusnya, tidak bisa menentukan nasib sendiri, membuat kebijakan sendiri, kebijakan ekonomi, politik dan seterusnya, sesuai dengan kehendak rakyat karena harus sesuai dengan keinginan penjajah kan gitu. Nah, maka negara dibutuhkan untuk bisa mengatur dirinya sendiri. Artinya biar eh, keinginan itu kalau sudah ke tahap peradaban yang maju atau peradaban di era modern gitu ya, bukan di prasejarah gitu. Maka keinginan untuk mencapai kemakmuran, kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri dan seterusnya itu yang melatar belakangi kenapa terbentuknya atau dibentuknya suatu negara. Jadi terkait dengan kemerdekaan ya. Ada juga yang karena bekas perpecahan bubarnya suatu negara, kemudian munculnya negara-negara yang ada di negara tersebut, gitu ya. Atau pemberontakan atau pemisahan diri, bukan karena penjajahan tadi, tapi kan memisahkan diri. Seperti kalau daerah-daerah bekas negara yang bubar, misalnya macam Yugoslavia, Uni Soviet, gitu. Kan muncul negara-negara bagian yang akhirnya menjadi negara sendiri. Tapi intinya mereka menjadi negara, kebutuhannya itu memang sudah kebutuhan yang level bukan kebutuhan primer lagi. Berbeda dengan di masa-masa prasejarah misalnya, atau di peradaban kuno atau peradaban yang masih primitif gitu. Maka kalau kita baca-baca di literatur, maka kebutuhan untuk membentuk negara pada awalnya kan untuk mendapatkan perlindungan gitu ya, keamanan. Maka di awal-awal konsep terbentuknya negara, salah satu tujuannya adalah supaya dia dapat pelindung gitu. Dia butuh bersatu. Manusia sebagai makhluk sosial butuh bergabung, bersatu, bersekutu, berhimpun supaya terjamin keamanannya, saling melindungi. Tapi butuh juga regulator gitu. Keamanan dari serangan binatang buas, dari negara atau bangsa lain atau suku lain dan seterusnya, dia butuh perlindungan. Yang pada akhirnya kan nanti rela bayar iuran dan seterusnya, apakah namanya pada akhirnya jadi pajak dan seterusnya. Tapi intinya mereka butuh keamanan supaya bisa survive gitu. Nah, sehingga terbentuknya negara, fungsi negara di awal-awal pembentukannya bukan dalam konteks yang ini untuk mencapai kemakmuran, tapi ini keamanan, sehingga disebut konsep tujuan negara itu sebagai Nachwajermacht State, negara penjaga malam, gitu ya, negara penjaga malam. Tapi seiring berjalannya waktu, konsep negara penjaga malam itu sudah tidak relevan lagi karena ternyata kalau negara hanya sebagai penjaga malam, hanya memastikan keamanan warga negaranya, ya, ternyata kok
keamanan saja nggak cukup, tapi aman, tapi kalau lapar buat apa? Sementara di sisi lain ada kelompok masyarakat yang lain yang kayanya luar biasa, kekayaan, kesempatan ada di dia terus. Karena negara hanya jadi wasit saja. Jadi negara penjaga konsep negara penjaga malam itu dalam konteks yang ekstrim, dia adalah negara liberal, liberal atau kapitalis, di mana negara hanya bertindak berfungsi sebagai wasit saja. Yang penting tidak ada saling serang, kerusuhan dan seterusnya. Tapi secara ekonomi sebenarnya dia bukan wasit yang adil. Kenapa? Karena pengelolaan sumber daya alam itu nyaris tidak mungkin dikelola oleh orang yang ekonominya di bawah. Kenapa? Karena kesempatan tidak hadir. Persyaratan di awal ketika mau mengajukan izin usaha pertambangan, ketika mau mengajukan ikut tender proyek pembangunan bandara, pelabuhan, dan seterusnya, proyek-proyek negara dan seterusnya, itu sudah ter-screening di awal tidak terpenuhi persyaratannya. Itu jadi dalam konteks demikian negara penjaga malam itu yang slogan terkenalnya mereka adalah the best government is the least governance. Pemerintahan yang baik itu yang peranannya paling sedikit terhadap kehidupan masyarakat, yang meregulasi paling sedikit. Jadi udahlah kamu anteng wasit saja, gitu. Sekilas memang fair, tapi kan intinya pengen menyerahkan kalau di bidang ekonomi itu berarti serahkan pada mekanisme pasar, supply and demand, dan siapa yang paling efisien, paling efektif. Tapi kenyataannya yang paling efisien itu yang ekonomi besar gitu ya. Kelompok ekonomi raksasa yang mampu menciptakan atau menjalankan bisnisnya secara efisien. Akhirnya yang lama, yang kecil juga mati, yang kaya makin kaya, yang miskin masih makin miskin. Anda bisa tanyakan ke orang tua Anda tuh, ada lagunya Roma Irama, lagu dangdut, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Karena negara tidak hadir untuk mengintervensi menjadi penengah tadi dengan instrumen-instrumen tangan-tangan negara. Maka dimulai dari Inggris, lahirlah konsep BUMN. BUMN itu awalnya dari Inggris. State-owned enterprises itu berasal dari Inggris. Bahwa negara itu harus hadir melalui tangan-tangannya menghadirkan korporasi-korporasi untuk cabang-cabang perekonomian ataupun sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak, termasuk ikut mensejahterakan, sehingga lahirlah konsep negara welfare state, ya, negara kesejahteraan. Nah, kalau kita mau tandingkan nih secara ekstrim antara negara penjaga malam, nah, voucher mah state dengan welfare state, ini kalau ekstrimnya ini tadi liberal, liberalis atau kapitalis. Kalau di sini ekstrim, welfare state ekstrim, ini adalah konsep negara komunis atau sosialis. Kalau ekstrim ya, artinya kalau di sini tugas negara menghadirkan kesejahteraan. Semua kekayaan, aset, sumber daya negara itu dimiliki, bukan hanya dikuasai, tapi juga dimiliki oleh negara. Warga negara, warga masyarakat seolah-olah hanya sebagai penyewa, pengguna, dan karyawan dari negara gitu. Nanti negara yang akan menggaji, mencukupi sandang, pangan, papan. Makanannya tercukupi semua. Mau kerja nggak kerja, pinter nggak pinter, rajin nggak rajin, pokoknya cukup saja.
Itu contoh ekstrim ya kan. Sekarang ini relatif tidak ada yang ekstrim liberalis, tidak ada juga yang ekstrim komunis atau sosialis. Dan memang idealnya tentu ada di tengah-tengah yang lebih baik. Walaupun tidak mudah untuk mencapai titik tengah itu. Kalau Anda perhatikan misalnya, kita nggak ngomongin aspek politiknya, tapi saya berulang kali ngomong seperti ini biar ada contoh, Anda punya bayangan. Di masa Pak Jokowi misalnya dengan Pak Prabowo, orientasinya kan berbeda. Pak Jokowi dengan pengen ngejar pertumbuhan ekonomi yang mengundang investor, bahkan mengasih red carpet yang sedemikian rupa, berbagai fasilitas, jangka waktu hak guna usaha yang sedemikian panjangnya, bahkan orangnya pasti kemungkinan sudah mati, meninggal pun masih punya hak itu karena saking lamanya. Tapi untuk mengejar pertumbuhan yang tinggi. Tapi kita lihat dari aspek pemerataan dalam tanda petik kue pembangunannya ke masyarakat, selain bansos ya, itu tidak jadi perhatian utama Pak Prabowo misalnya dengan makan bergizi gratisnya, general check up kesehatan yang gratis dan seterusnya. Tapi di sisi lain Pak Prabowo juga aspek pertumbuhan atau pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi juga tidak secepat Pak Jokowi gitu. Jadi orientasinya berbeda. Mana yang lebih baik tentu masing-masing punya plus minus. Bisa seharusnya sih dua-duanya gitu ya. Tapi tentu eh, masing-masing entah apapun pertimbangan para pemimpin kita itu, intinya kita bisa lihat stylenya atau yang menjadi skala prioritasnya. Tentu tidak terlepas dari faktor-faktor yang lain, faktor-faktor yang mempengaruhi bahwa Pak Prabowo ingin tidak boleh ada rakyat kelaparan, stunting dan seterusnya. Dari Pak Jokowi yang penting saya maju dulu, ada kemajuan dulu, baru nanti ada pemerataan, hampir mirip zaman Pak Soeharto dulu misalnya. Dan seterusnya. Intinya kehadiran negara, peran negara itu tidak lagi semata-mata penjaga malam. Gitu. Apakah pendekatannya harus pertumbuhan dulu, baru nanti hasilnya dibagi rata, atau tumbuh bareng-bareng. Jadi kalau era Pak Prabowo ini kan meskipun menantunya Pak Soeharto, tapi setidaknya beliau tahu juga waktu kalau pertumbuhan dulu misalnya trilogi pembangunan. Kalau teman-teman nggak tahu di materi Pancasila dulu masih masih dapat materi itu nggak? Bahwa ngejar pertumbuhan dulu, kasih fasilitas konglomerat-konglomerat, harapannya nanti dia akan berbagi. Tapi saya lihat Pak Prabowo ini cenderung naiknya harus bareng-bareng nih. Nah, kebetulan di sini kan ada yang Ceng, kamu staf apa, Ceng? Siapa yang staf apa di sini? Chandra Pak, Hah? Chandra Pak, Chandra. Pak. Mana Chandra? Ya, Chan? ya Pak. Nah, Chan. Kan katanya kalau mendaki itu, kalau mendaki gunung, tapi kita juga saya maklum juga, tahu juga ya. Kalau kita perjalanan katanya bareng-bareng, memang kompak bareng-bareng, tapi capaiannya kan tidak secepat kalau kita sendirian gitu kan, Chan ya. Artinya Iya kalau betul Pak. kalau mendaki sendiri tentu kecepatannya, tapi daya tahan kita kan agak berbeda. Nah, kira-kira ada itulah kalau soal plus minusnya tentu masing-masing ada plus minusnya. Kalau bareng-bareng stamina jaraknya pasti akan jauh, tapi lambat, cenderung lambat gitu. Tapi kalau sendirian akan cepat, tapi stamina juga nggak bisa dipastikan kuat gitu ya, karena tentu ada plus minusnya di sana. Nah, kembali ke yang tadi, bahwa prioritas ataupun tujuan negara itu akan menentukan pada akan menentukan bagaimana pengaturan hukumnya gitu. Jadi arahnya ketika kenapa saya sampaikan ini tadi adalah terkait dengan hukum tata negara dan hukum administrasi negara dari tujuan negara maka akan muncul di konstitusi negara tersebut gitu ya. Nah, sekarang apa bedanya
Kan kita bicara tadi soal penguasa negara ya. Negara tadi ada wilayah, ada rakyat, ada penguasa. Di samping adanya pengakuan internasional. Nah, penguasa ini, kalau kita bicara yang negara-negara di awal-awal pembentukan dengan sistem monarkinya, maka tujuan negara yang nentuin adalah penguasa. Karena dialah negara itu sendiri. Negara adalah saya, katanya. Sehingga seiring berjalannya waktu, banyak tuntutan, ini kok lama-kelamaan terjadi sifat kepemimpinannya, penguasa kita kok malah jadi diktator ya. Kita pengen jadi negara merdeka, tapi seolah kita malah dijajah, gitu. Kalau sistem kekaisaran, kerajaan, monarki itu kan dipimpin oleh orang yang berdasarkan garis keturunan. Ketika mencari pemimpin, karena memang niat awalnya lah pemimpin yang paling kuat, yang paling mampu melindungi, karena tujuan awalnya kan keamanan tadi kan. Maka dia pilih yang paling sakti lah, istilah apapun itu yang digunakan. Yang dianggap mampu melindungi, atau yang paling peduli, gitu ya. Yang paling baik sama rakyat, itu kan biasanya di kaisar yang nomor satu, generasi pertamanya. Sementara generasi kedua, ketiga, nggak ada jaminan bahwa dia akan sebaik itu pada rakyatnya, se sebijaksana dan seterusnya lah. Karena tidak ada yang menjamin siapapun itu orang orang baik, agamawan, bahkan nabi, rasul, itu pun tidak ada jaminan bahwa anaknya akan sebaik, sesoleh, seideal orang tuanya. Berapa banyak kisah-kisah misalnya di agama apapun ya, cerita tentang bahwa kesolehan seseorang itu belum tentu sama dan sebangun antara si anak dan orang tuanya. Dalam dunia marketing pun teman-teman sudah sering dengar itu ya, dalam dunia perusahaan. Generasi pertama itu generasi pembangun, generasi pejuang, generasi pendobrak. Generasi kedua itu generasi penikmat hasil orang tuanya tadi. Nah, generasi ketiga ini biasanya sudah mulai generasi perusak. Makanya tidak heran teman-teman kalau misalnya ada satu perusahaan yang sudah generasi ketiga kok masih survive, masih eksis, masih terus bertumbuh, itu orang pasti banyak yang ngacungin jempol. Berarti cara mendidik generasi berikutnya, bayangin generasi ketiga itu bukan hanya lahir sudah kaya, dan generasi dua kan lahir sudah kaya. Generasi tiga itu sudah bingung duit mau diapain gitu. Ya. Boro-boro ada keprihatinan dan seterusnya. Nah, itu silakan teman-teman bisa baca di banyak banyak referensi dan saya yakin teman-teman juga sudah pernah membaca yang hal yang seperti tadi ya. Nah, artinya raja-raja atau pemimpin suatu negara yang bukan generasi pertama, dia lama-kelamaan kok sudah mulai eh, ya tidak sesuai dengan bapaknya, neneknya dan seterusnya, leluhurnya. Sehingga dalam memerintah, menjalankan pemerintahan, semau-maunya dia, benar-benar negara adalah saya tadi. Dia yang membuat peraturan, legislasi, dia juga yang melakukan eksekusinya, eksekutif, dan dia juga sebagai hakim kalau ada pelanggaran, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh dirinya sendiri, yudikatif. Nah, oleh karenanya kegelisahan itu terus bertumbuh seiring berjalan waktu, peradaban yang makin maju, lahirlah singkat cerita terkait dengan trias politika yang di merupakan hasil penyempurnaan sebenarnya dari John Locke dan seterusnya sampai ke Montesquieu ini, lahirlah konsep trias politika bahwa penguasa, pemegang kekuasaan negara itu seharusnya dipegang oleh dilakukan pemisahan. Siapa yang buat aturan, siapa yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, eksekutif,
dan siapa yang melaksanakan tugas-tugas di bidang peradilan gitu. Nah, dengan konsep ini, maka konsep ini harus tertuang dalam suatu konstitusi suatu negara. Ya, diatur mengenai siapa saja yang memegang kekuasaan legislasi, eksekutif, yudikatif, kemudian sistem kenegaraannya, sistem ketatanegaraannya berbasis apa, presidensial, parlementer, siapa pemegang kekuasaan tertinggi, itu ada di konstitusi. Sehingga hukum tata negara itu sering disebut sebagai hukum konstitusi atau constitutional law. Jadi hukum konstitusi atau hukum tata negara itu hukum yang mengatur tentang, nah ini yang saya maksud tadi bedanya dengan hukum administrasi negara itu bagaimana? Karena hukum administrasi negara juga mengatur tentang organ-organ negara juga, lembaga-lembaga negara juga. Tapi sebagaimana saya pernah sampaikan di pertemuan awal di mid semester 1 dulu, kalau HTN, hukum tata negara, itu kita bicara tentang negara, hukum yang mengatur tentang negara dalam keadaan dalam tanda petik ya, diam. Diam itu, sementara hukum administrasi negara, kita bicara dia mengatur hukum negara dalam keadaan bergerak. Bergerak tanda petik. Nah, sebagai perbandingan atau analogi, eh, kita merifer pada materi hukum perusahaan dan bisnis semester lalu. Walaupun kita nggak ketemu di hukum perusahaan dan bisnis dan hukum perusahaan dan bisnis semester lalu, tapi setidaknya saya ingin menggunakan analogi yang kurang lebih sama. Kalau kita bicara hukum perusahaan, itu kita bicara tentang perusahaan dalam keadaan diam. Kalau hukum bisnis, kita belajar tentang hukum tentang perusahaan dalam keadaan bergerak. Apa bedanya? Kalau perusahaan dalam keadaan diam, berarti kita belajar tentang ketentuan aturan main tentang tata cara pendirian perusahaan. Kita bicara tentang entitasnya, tentang perusahaannya. Bentuk-bentuk perusahaan itu apa saja sih? Oh, ada perusahaan perseorangan. Oh, ada badan usaha yang berbadan hukum. Ada badan usaha yang tidak berbadan hukum. Bagaimana cara mendirikannya? Oh, kalau perusahaan perorangan mah dirikan aja. Aturan mainnya nggak perlu ada akte pendirian segala macam. Tinggal urus perizinan-perizinan usahanya saja. Oh, kalau mau bikin CV, firma persekutuan perdata, syaratnya ada aktenya. Kalau dulu didaftarkan di panitera pengadilan, sekarang ke Kementerian Hukum dan HAM. Kalau PT, selain didaftarkan harus minta persetujuan, ada SK pengesahan. Jadi teman-teman sudah tahu apa bedanya pemberitahuan dan persetujuan. Kalau CV firma persekutuan perdata, dia cukup pemberitahuan, tidak perlu menunggu persetujuan. Kalau PT dia harus ada persetujuan. Kenapa? Karena dia badan hukum, yang satu bukan badan hukum. Tidak perlu ada pengakuan dari negara. Cukup tercatat saja. Nah, artinya itu tata cara pembentukannya. Oh, hubungan hukum antar sekutu. Siapa yang bertanggung jawab kalau ada utang CV, firma, persekutuan perdata, bisa nggak tanggung renteng? Oh, untuk PT, bagaimana hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi? Bisa nggak direksi melakukan gugatan dan seterusnya? Bagaimana pembagian keuntungan nanti? Apa yang dimaksud dividen? Apa yang dimaksud dengan prive kalau CV firma persekutuan perdata? Bagaimana dengan RUPS? Kapan suatu perubahan anggaran dasar dan seterusnya harus minta izin menteri? Kapan cukup pemberitahuan? Dan seterusnya itu bicara tentang entitas perusahaannya. Itu hukum perusahaan. Kita bicara perusahaan dalam keadaan diam. Tentang institusinya, tentang perusahaannya. Tapi kalau bicara hukum bisnis, berarti kita bicara tentang perusahaan dalam keadaan bergerak. Bergerak tuh maksudnya apa? Teman-teman harus ingat,
Karakteristik salah satu unsur dari perusahaan, pengertian perusahaan yang disebut dengan perusahaan, unsur utama dari perusahaan adalah dia profit oriented, memperoleh keuntungan. Yang bukan hanya memperoleh saja, tapi memaksimalkan semaksimal mungkin keuntungan. Nah, maka dia harus melakukan upaya-upaya praktek-praktek bisnis. Praktek bisnis itu apa? Ada jual beli. Yang paling dasar adalah jual beli. Kalau dia perdagangan. Kalau dia manufaktur ya beli bahan baku, bahan pembantu, tenaga kerja, lakukan proses produksi, jual produk jadi. Kalau perusahaan jasa, ya penyerahan jasa, praktek bisnis. Tapi praktek bisnis yang seperti tadi kan bisnis as usual. Kita harus membesarkan skala bisnis itu, siap menghadapi eh, kompetisi dan seterusnya. Harus melakukan inovasi. Maka dikembangkanlah R&D dan seterusnya, biaya penelitian dan seterusnya. Setelah ketemu, maka kita kenal namanya hukum hak kekayaan intelektual. Perlu didaftarkan patennya, mereknya, desain industrinya, rahasia dagang, dan seterusnya. Inovasi saja tidak cukup. Kita kalau hanya begini saja, kita nggak buka cabang baru, kita tidak mengembangkan skala bisnisnya, ada sektor-sektor tertentu yang kita tidak masuki, padahal peluangnya bagus. Katakanlah misalnya sekarang yang ini PT Jarum, pabrik rokok. Kayaknya di masa depan, ini kejadiannya pas tahun habis Krismon 98, 99, 2000-an. Kayaknya dunia perbankan mumpung lagi murah-murahnya, saya mau beli bank deh. Karena rokok oke, bagus, tapi kita nggak tahu nanti ada larangan pemerintah dan seterusnya kebijakan soal kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan seterusnya. Perbankan kayaknya bagus. Akhirnya apa? Kalau saya bikin perbankan baru, saya tidak punya expertise di sana, tidak punya pengalaman keahlian. Mending saya beli saja. Yang terbaru, akhirnya dia beli banyak kan. Blibli.com, tiket.com. Terbaru lah rumah sakit mitra keluarga dia beli juga. Artinya daripada uang saya nganggur lebih-lebih, udah berlebih-lebih itu uangnya. Ditaruh instrumen surat berharga returnnya nggak seberapa, mending saya masuk ke sektor real. Kalau saya mulai dari nol, maka apa namanya sulit. Selain perizinan dan seterusnya, belum tentu bisa sukses cepat. Maka dikenallah hukum soal corporate action, akuisisi, merger, konsolidasi, Gojek, Tokopedia dan seterusnya. Itu kan praktek bisnis. Kemudian barangnya sudah oke, saya sudah pernah cerita juga nih. Tapi sekedar mereview sebagai ilustrasi untuk hukum administrasi negara nanti itu seperti apa gitu. Barang sudah oke, produksinya bagus, keren, hasil inovasi yang luar biasa, klien sudah oke semua. Ternyata pas proses pengiriman ada cacat, kecelakaan, pengiriman, ada kerusakan dan seterusnya. Ada hukum asuransi di sana. Demikian juga tadi praktek merger, akuisisi, bergabung, mendominasi sektor pasar. Jangan lupa ada hukum larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jadi hukum bisnis kan bicara tentang bagaimana proses menjalankan perusahaan tadi. Sampai di ujungnya kalau nanti ada bubar, pailit, likuidasi, ada hukum kepailitan. Sebelum itu tadi ada soal instrumen pembayaran, investasi, ada surat berharga atau commercial paper, ada kebutuhan dana dengan cara menerbitkan obligasi ataupun saham, hukum pasar modal. Nah, itu hukum bisnis. Jadi perusahaan dalam keadaan menjalankan aktivitas baik rutin jual beli
penyerahan jasa maupun non rutin yaitu corporate action yang melibatkan merubah struktur modalnya. Tapi itu masuk kategori hukum bisnis. Nah, demikian juga untuk HTN dan HAN. Kalau HTN, hukum tata negara, dia bicara tentang struktur lembaga, bentuk negara, organ-organ atau lembaga tinggi negara, ya, institusi-institusi negara. Tapi menurut Profesor Sri Sumantri, beliau mengatakan bahwa itu yang diatur di konstitusi. Ya. Di konstitusi itu ada siapa? Ada presiden, wakil presiden, ada DPR, DPD, kemudian ada MK dan MA termasuk Komisi Yudisial. Itu organ-organnya, dibicara tentang organ-organnya, tugas dan tanggung jawab serta atau wewenangnya. Dia bicara itu hubungan bagaimana soal pembentukan peraturan perundang-undangan. DPR berhak untuk mengajukan usulan, presiden juga begitu. Terkait dengan hak pemberian apa gerasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi harus minta persetujuan DPR atau Mahkamah Agung misalnya. Kewenangan pengadilan oleh Mahkamah Agung, oleh Mahkamah Konstitusi itu diatur di konstitusi. Kalau kita bicara tentang struktur lembaga, tugas dan tanggung jawab atau kewenangannya. Selanjutnya itu diatur di HTN ya, Hukum Tata Negara. Tapi bagaimana proses menjalankannya ya? Misalnya presiden dalam rangka eh, mengangkat menteri, menunjuk menteri atau presiden kalau kemarin kita bicara tentang bagaimana presiden membuat aturan tentang makan bergizi gratis. Ada perpresnya. Nah, itu peraturan perundang-undangan. Tapi ketika presiden menunjuk menteri, itu ada SK-nya, surat keputusan. Presiden menunjuk atau dari menteri-menteri menunjuk yayasan-yayasan pelaksana MBG, menunjuk siapa-siapa pembantunya dan seterusnya. Itu ada SK, gitu kan, dalam menjalankan tugasnya. Maka SK-SK inilah bagian dari yang dimaksud dari hukum administrasi negara, gitu ya. Hukum administrasi negara. Sehingga organ-organ yang disebutkan di konstitusi tadi, ketika menjalankan tugas dan fungsinya, maka dia harus merefer pada aturan hukum yang disebut hukum administrasi negara. Bagaimana membuat keputusan yang baik? Apa parameternya? Nanti kita belajar tentang harus sesuai dengan peraturan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, saya ingin mengatakan kepada Anda begini. Kemarin waktu kita bicara tentang ilmu perundang-undangan, yang ini merupakan bagian dari hukum tata negara, kan tersoal kewenangan DPR, presiden, para menteri dan seterusnya membuat peraturan kan. Itu bagian dari HTN, salah satu cabang ilmu hukum tata negara. Maka ada satu undang-undang yang saya menyebutnya seperti kitab sakti kita. Bahkan saya menugaskan Anda untuk presentasi satu-satu, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2000, sorry, 12 tahun 2011, beserta perubahannya. Ini yang saya bilang, ini produk hukum yang sangat keren gitu. Produk perundang-undangan yang mahakarya yang sangat keren. Terlepas dari kekurangan atau kelemahan yang ada. Tapi dari sini kita bisa tahu, teman-teman. Anda membaca peraturan gubernur DKI, peraturan bupati mana?
Surabaya, Wali Kota Surabaya, Bupati Jombang, Bupati Bogor, Wali Kota Bogor, Medan, Samarinda, Makassar, formatnya sama. Baca undang-undang, baca perpres, baca peraturan Menteri PUPR, Menteri Keuangan, formatnya sama, standarnya sama. Ada diawali, sistematikanya sama, sehingga kita antara penyusun dan pembaca punya standar yang sama. Nggak mungkin ada misleading, misinformasi. Terlepas dari redaksionalnya mungkin ada yang tidak terlalu baik, tidak terlalu bagus, tapi orang juga bisa menilai bahwa peraturan ini ada yang kurang kurang pas dan seterusnya ya. Tapi itu sudah ada standar dan itu karena apa? Itu kenapa bisa terjadi seluruh Indonesia punya ada standarisasi? Karena ada undang-undang ini. Sehingga inilah buku saku, buku sakti kita, buku dan tanda petik ya, kitab undang-undang kita terkait dengan ilmu perundang-undangan. Nah, dalam konteks HAN, hukum administrasi negara, kita juga punya tuh undang-undang sakti yang menurut saya bagus dan memang semua orang juga mengaku ini bagus. Terlepas juga memang ada kelemahan-kelemahan pengaturan yang ada berpotensi dispute dan seterusnya. Tapi di luar itu keren sekali, yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Nah, ini bisa menjadi buku acuan bagi seluruh ASN, seluruh budget, badan, pejabat, tidak hanya ASN, termasuk pejabat negara dan seterusnya, dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahannya, termasuk kenegaraannya ya. Nanti kita lihat perbandingan kenapa pemerintahan dan kenegaraan tadi. Ada perbedaan sedikit pengaturan nanti. Nah, ini bagaimana menerbitkan keputusan maupun tindakan faktual, melakukan tindakan-tindakan pemerintahan yang baik, yang benar, sehingga ter- ter- terhindar atau dapat diminimalisir terjadinya gugatan-gugatan atau challenge ataupun eh, perlawanan. Kalaupun ada gugatan, ada perlawanan, ya itu hal yang suatu keniscayaan. Tidak mungkin satu keputusan menyenangkan semua orang. Misalnya ada 2 atau 5 perusahaan yang mengajukan izin pengelolaan tambang tertentu. Kemudian diberi karena pengelolanya harus cuma satu, yang 4 kan terdegradasi. Tentu ada yang tidak senang dengan keputusan itu. Nah, keputusan itu berpotensi untuk di-challenge. Ya nggak masalah. Yang penting sepanjang penunjukan satu pemenang tadi memang didasarkan pada hal prosedur yang garis besarnya guidance-nya harus didasarkan pada Undang-Undang 30 tahun 2014. Bukan berarti itu mengatur segala sesuatu ya, tapi panduannya ada di situ. Nah ya, nah jadi kalaupun di challenge minimal kita bisa fight di pengadilan dan bisa jadi karena setiap orang boleh menggugat apapun, tidak ada larangan. Jadi di asas hukum itu ada namanya asas ius curia novit. Ini korelasi kelanjutan dari bahwa setiap orang itu boleh mengajukan gugatan atau upaya hukum dan hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukumnya nggak ada nih, kok gugatannya aneh-aneh. Enggak. Hakim harus menerima upaya hukum itu, tapi ingat kata-katanya menerima ya, bukan mengabulkan. Menerima itu menerima untuk diproses. Bahwa hasilnya nanti, oh ini nggak masuk akal nih, bukti-buktinya nggak ada. Ya nanti putusannya ditolak, dinyatakan menolak gugatan dan seterusnya. Tapi menerima itu artinya menerima tidak boleh dari awal. Oh ini gugatannya lucu, aneh, nggak macam, nggak masuk akal. Aneh-aneh aja lu gini gini gini. Nggak boleh harus diterima. Bahwa nanti kelengkapannya tidak ya dinyatakan eh, tidak memenuhi syarat administratif dan seterusnya. Tapi tidak boleh di awal dinyatakan ini wah apa bakalan kalah nih, nggak masuk akal, nggak boleh begitu.
Jadi ada asas hukum ius curia novit di undang-undang kehakiman juga apa namanya diatur mengenai larangan eh, apa namanya bagi hakim untuk menolak suatu perkara. Menolak dalam arti ini terminologinya bukan menolak gugatannya ya, isi gugatannya. Karena kita terminologi kita bahasa diksi kita nggak cukup, nggak ada lain selain menolak apa lagi gitu kan. Me- menolak memang menghindar mengembalikan nggak mengembalikan. Menolak gitu ya. Tidak boleh. Nah, oleh karenanya yang penting dalam proses penerbitan keputusan, melaksanakan tugas-tugas eh, melakukan tindakan faktual dan seterusnya sesuai dengan aturannya yang di rambu-rambu yang diatur di Undang-Undang 30 tahun 2014, makanya nggak ada masalah gitu. Nah, ini salah satu hal yang apa namanya yang saya ingin sampaikan kepada Anda ya. Kadang pemerintah itu presiden memang fokus dan kelebihan kekurangan masing-masing pemerintah itu pasti ada. Undang-Undang nomor 20 no 12 tahun 2011 itu lahir presidennya Pak SBY. Undang-Undang 30 2014 walaupun itu sepertinya belum belum beralih ke Pak Jokowi itu masih Pak SBY itu. Jadi memang harus diakui teman-teman. Pak SBY memang pada saat itu banyak juga yang kita di masa-masa itu Anda kayaknya 2000 Putu, kamu 2014 tuh umur berapa, Put? Umur 14 tahun, Pak. Kelas berapa itu berarti? Eh, Kelas 2 SMP ya, Pak, kalau nggak salah. 2 SMP. Udah ngerti lah kalau 2 SMP. Sama paling nggak orang tuanya apa semua. Pak SBY itu banyak dikritik soal ya karena beliau dikenal agak ragu. Jadi TNI tentara tapi agak ragu-ragu. Karena takut dikritik Pak SBY itu. Sehingga dianggap tidak terlalu berani mengambil eksekusi dan seterusnya. Tapi Pak SBY dan seringkali dikritiknya begini Pak SBY. Misalnya menurunkan menaikkan tarif eh, harga bensin misalnya premium itu nggak berani Pak SBY belum pernah Pak SBY yang mengumumkan. Tapi kalau menurunkan Pak SBY yang ngumumin. Kalau menaikkan itu wapresnya Pak JK atau menterinya atau apa. Karena Pak SBY itu nggak karena perfeksionis dan nggak kuat sepertinya menerima kritik atau serangan apa semua. Santun lah beliau. Tapi dari sisi hukum, teman-teman, harus diacungi jempol. Zaman Pak SBY itu hukum, kita kalau di komunitas hukum itu ngerasa hukum itu harus begini memang. Bayangkan terlepas dari setelahnya ada rumor-rumor pembalasan Pak SBY ke KPK karena besannya jadi terpidana. Bapaknya Aulia Pohan itu kan jadi terpidana pada saat itu. Itu Pak SBY presidennya. Tidak ada. Tapi tidak sampai mengubah undang-undang KPK itu Pak SBY. Luar biasa memang. Nah, jadi hukum itu memang luar biasa kita kalau yang berkecimpung di dunia hukum merasa ini sudah sesuai itu peradilan itu memang begitu. Terlepas tentu tidak ideal 100% ya. Tapi KPK sedemikian kuatnya dan seterusnya. Walaupun terkadang KPK juga offside juga gitu ya. Agak menerjemahkannya terlalu eh, melanggar hak asasi manusia. Ada juga yang di masa itu yang saya juga agak tapi ya namanya interpretasi kan bisa aja nanti hakim yang menguji kan gitu. Nah, tapi di era itu dan terbukti memang lahir dua undang-undang yang luar biasa itu. Di samping memang kecepatan pembangunan yang agak seringkali kan memang trade off-nya ada ya. Kalau apa-apa lihat regulasinya agak kurang cepat. Tapi kalau s- main hajar dulu aturannya belakangan itu juga berbahaya gitu. Karena yang digunakan ini uang rakyat juga, apalagi kalau nilainya besar. Nah, tentu yang bagus ya mengcombine dua-duanya, tapi itu kan secara teoritis mudah, tapi dalam praktek tentu tidak mudah. Nah, kembali ke yang tadi. Karena
Sebelum saya masuk apa isi sekilas tentang apa isi Undang-Undang 30 2014 sebagai pengantar di hukum administrasi negara ini, saya ingin mengatakan kalau di mid semester pertama buku panduan utama kita, undang-undang panduan utama kita adalah Undang-Undang 12 tahun 2011 beserta perubahannya sampai saya menugaskan Anda untuk presentasi. Tapi untuk yang mid test kedua ini buku undang-undang panduan kita yang utama adalah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014. Saya tidak akan menugaskan Anda untuk presentasi, tapi nah, ada tapinya nih. Mewajibkan Anda untuk membaca itu sesuaikan dengan RPS, baca semuanya aja dulu. Kemudian sesuai RPS Anda pelajari sebagaimana Anda belajar waktu mau presentasi kemarin. Setiap RPS itu. Jadi besok di kelas ketemu saya, kita diskusi. Anda sudah punya pemahaman sebagaimana Anda presentasi, jangan hanya baca undang-undangnya saja, tapi contoh case yang luar. Pak, untuk case ini kok ada pejabat ini yang telat, telat menerbitkan keputusan, digugat kalah. Untuk sengketa ini, perkara ini, dan seterusnya, ada penggusuran yang dilakukan oleh Satpol PP ini, ada penerbitan IUP di sana, digugat dan seterusnya, kalah, ini menang, dan seterusnya. Bawa itu. Kalau itu Anda lakukan di pertemuan-pertemuan berikutnya, maka saya tidak akan ngasih tugas lagi. Jadi saya mempresentasikan kira-kira materinya apa, kita diskusi. Tapi kalau pertemuan berikutnya, eh, apa namanya, Anda masih belum belajar terkait dengan hal tersebut, ya mau nggak mau, kalau tugas kan bagus-bagus kemarin. Nah, berarti harus tugas lagi nih presentasi. Tapi kan sudah dewasa semua, udah gede-gede, nggak perlulah dipaksa dengan cara menugaskan. Tugas yang begitu kalau bisa dilaksanakan, maka perkuliahan kita nanti penuh dengan diskusi. Bisa jadi saya juga nggak tahu nanti case-nya apa Anda baca. Anda mencari isu, tapi saya ingatkan kepada Anda, ketika Anda mencoba mencari contoh kasus dari ChatGPT ataupun DeepSeek atau apapun itu, platform dengan AI dan kawan-kawannya itu yang terkait sana, ingat jangan langsung dipercaya ya. Anda harus lihat case realnya. Seringkali Anda cari, misalnya case ini, case yang terkait dengan ini, disebutkan, dia berani tuh namanya disebut, padahal case-nya nggak ada gitu. Nah, jadi Anda benar-benar kalau memang ada ke situ, mau dari sumber berita boleh, putusan-putusan pengadilan boleh. Jadi case yang relevan Anda ketik search, misalnya kasus fiktif positif, fiktif negatif, apa itu keputusan yang batal demi hukum dibatalkan, apa itu asas pemerintahan yang baik dan seterusnya, apa itu diskresi, fresh air merchant dan seterusnya. Kaitkan, contohnya ada banyak sekali itu. Nah, kalau itu terjadi, kita saling melengkapi, Anda punya banyak kasus, sehingga kita udah paham bener nih, karena berbasis pemahaman teoritis plus kasus real. Begitu ya, teman-teman. Harapan saya nanti ke depan tidak perlulah harus dikumpulkan, tapi saya nilai dari apa namanya diskusi-diskusi yang Anda sampaikan. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan apa bedanya atau apa hal apa yang kenapa ke Undang-Undang 30 2014 ini saya anggap eh, bukan hanya saya yang menganggap ya, hampir semua praktisi hukum di bidang hukum administrasi negara juga menganggap ini satu apa ya, satu panduan yang komprehensif gitu. Karena sebelum adanya Undang-Undang 30 2014 ini, acuan bagi badan atau pejabat pemerintahan itu hanya ke Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Ya. Jadi sebelumnya, kalau panduan terkait dengan penerbitan keputusan atau ketetapan sebelumnya,
Saya pakai sebelumnya aja lah ya. Itu di Undang-Undang Peratun, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara nomor 5 tahun 1986. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 51 tahun 2009. Nah, setelahnya, ya setelah undang-undang itu ya, 30 2015, itu di Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Tapi kalau lihat dari judulnya saja, teman-teman, ini judulnya adalah Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi cara ketentuan mengenai apa itu keputusan, karena yang menjadi objek gugatan dari Peradilan Tata Usaha Negara, kita ngomongin tentang Peratun kan, PTUN, Peradilan Tata Usaha Negara. Objeknya adalah orang sering menyebutnya katun atau ketun, katun. Keputusan Tata Usaha Negara. Jadi panduannya adalah keputusan Tata Usaha Negara. Yang jadi objek gugatan itu hanya keputusan Tata Usaha Negara. Dan bisa bisa dimaklumi karena undang-undangnya adalah undang-undang tentang peradilan tata usaha negara, maka panduannya itu sangat sedikit terkait dengan bagaimana cara menerbitkan keputusan tata usaha negara. Pokoknya mindsetnya, POV-nya adalah ketun yang bermasalah itu seperti apa gitu. Sedangkan di sini dia bicara tentang cara bukan hanya keputusan keputusan yang bermasalah saja, tidak, tapi yang baik, keputusan yang baik dan benar gitu ya, yang sesuai dengan aturan hukum. Itu diatur di sini. Bagaimana sih cara membuat keputusan termasuk tindakan hukum, tindakan faktual gitu. Nah, satu hal yang sebagai penutup bedanya, ada satu perbedaan clue yang teman-teman harus pahami. Kalau di Undang-Undang Perantun yang disebut sebagai ketun ini hanya diterbitkan yang jadi objek itu. Tadi kan pemegang kekuasaan kehakiman, kekuasaan negara ada tiga, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Keputusan tata usaha negara yang bisa digugat, yang disebut dengan keputusan tata usaha negara, yang oleh karenanya kalau ada sengketa, dia digugatnya di PT UN atau Peratun, itu hanya yang diterbitkan oleh eksekutif saja. SK mutasi, SK penurunan pangkat, SK pemecatan, SK pemberhentian sebagai mahasiswa, SK penggusuran, SK penolakan izin tambang, SK apa eh, izin usaha dan seterusnya ya. Ketika memberikan izin usaha yang lain nggak terima dan seterusnya. Atau keputusan hasil pemilu misalnya oleh KPU, kan keputusan-keputusan itu. Keputusan penerimaan mahasiswa, keputusan kelulusan LP yang LP beasiswa LPDP misalnya. Kan itu keputusan-keputusan yang bisa dianggap sebagai ketun, keputusan tata usaha negara itu jika diterbitkan oleh eksekutif saja. Kalau yang diterbitkan oleh legislatif dan yudikatif, dia bukan nggak masuk kategori nggak masuk kategori keputusan tata usaha negara yang oleh karenanya tidak bisa diajukan gugatan ke PT UN, gitu ya. Nah, itu menurut Undang-Undang nomor 5 tahun 86. Argumen atau pertimbangan hukum yang ada di artinya pertimbangan kenapa kok itu hanya yang eksekutif saja, yudikatif tidak, itu masuk akal karena di era itu, di zaman itu memang tugas dan fungsi negara seperti saya sampaikan tadi,
peran negara tadi lebih cenderung pasif saat penjaga malam. Belum ke negara kesejahteraan, peran sertanya itu relatif tidak 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 banyak gitu ke kehidupan masyarakat. Sehingga dan tugasnya itu lebih didominasi oleh hanya eksekutif saja. Yudikatif dan eksekutif dan legislatif cenderung tidak ada keputusan-keputusan. Nah, jadi kalau di Undang-Undang Nomor 5 tahun 86 beserta perubahannya terakhir 5 tahun 1986 sebagaimana diubah Undang-Undang 51 terakhir ya. Dua kali perubahan tuh, 2009, maka legislatif, eksekutif, yudikatif. Yang disebut dengan ketun, keputusan tata usaha negara, itu hanya untuk yang ini saja yang diterbitkan oleh eksekutif. Apa pertimbangannya? Di mana letak common sense-nya? Karena begini teman-teman, legislatif kan pemegang kekuasaan pembentuk peraturan. Kemarin kita sudah bahas, kalau ada yang tidak setuju dengan peraturan, ada yang merasa dirugikan hak konstitusi atau kepentingan hukumnya, maka upaya hukum yang bisa dilakukan apa? Judicial review. Bukan gugatan ke petun. Wajar dong, peraturan kok digugat ke petun. Ya betul. Demikian juga untuk yudikatif. Kan yudikatif itu hakim ketika memutuskan pada tingkat pengadilan negeri, pengadilan tingkat pertama, oleh pengadilan negeri, kalau nggak setuju kan diajukan banding. Pengadilan tingkat banding di pengadilan tinggi. Kalau masih nggak setuju lagi, maka upaya hukumnya adalah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kalau masih nggak setuju lagi, ajukanlah PK, peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Artinya upaya hukum atas putusan-putusan yudikatif ini, upaya hukumnya tidak bisa diajukan gugatan memang. Tapi kalau ada putusan pengadilan di tingkat pertama, maka ajukanlah banding, ajukanlah kasasi, ajukanlah PK. Itu alasannya. Sehingga yang dianggap ketun adalah yang diterbitkan oleh eksekutif. Dari presiden, menteri, sampai dirjen, direktur, dan seterusnya, sampai level pemerintahan desa. Itu kan eksekutif. Gitu ya. Nah, tapi akan tetapi ingat, yudikatif dalam konteks kalau ada sengketa, ada persoalan hukum, ada soal pidana, ini kan namanya tadi eh saya tadi ini ya hilang di sesi apa? Diputuskan Pak. Di bagian apa? Yudikatif, Pak. Terakhir di PK, Pak. Pembahasan PK, Pak. Oh, kan saya berapa kali ulang tuh. PK yang bagian mana? Ceng. Kalau nggak salah itu di tingkatan-tingkatannya itu, Pak, yang dari banding, terus kasasi, kemudian ke PK ke Mahkamah Konstitusi, Pak. Mahkamah Agung bukan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mah judicial review. Nah, jadi saya kayaknya hilangnya lama ini tadi ya. Berapa lama tadi sempat hilang? Ini udah saya bahas ini belum? Putusan yang nggak pakai ke udah belum nih? Belum, Pak, itu, Pak.
Oh, belum. Oh, berarti seperti saya ngomong sendiri dari tadi dong. Nah, jadi kalau di Undang-Undang 5 tahun 1986 bisa dimaklumi yang ini kalau peraturan kan memang jalurnya judicial review. Kalau putusan-putusan kan jalurnya banding, kasasi, peninjauan kembali. Tapi ingat bahwa ha- pengadilan-pengadilan itu tidak selalu hanya yang diterbitkan itu hanya sifatnya putusan-putusan. Putusan. Nggak pakai ke, ini kan ya nggak pakai ke. Betul ini sudah. Memang bukan objek gugatan ke petun. Bahkan petun itu bagian dari sini. Kalau tingkat satu di PT UN, tingkat dua di PT Tun, Pengadilan Tinggi Tun. Bagian dari sistem peradilan juga PT Tun. Sehingga tidak pada tempatnya putusan hakim itu diajukan gugatan ke PT UN. Memang tidak boleh. Jadi sudah benar tuh Undang-Undang 586 ini. Akan tetapi di pengadilan itu kan tidak hanya terbit putusan, bisa juga terbit keputusan. Kalau ini kan verdict, kalau ini kan decision, gitu. Nah, kalau keputusan, meskipun diterbitkan oleh ketua pengadilan, misalnya SK promosi hakim, mutasi hakim, menonpalukan, sanksi hakim non palu itu berarti karena pelanggaran etik dan lain sebagainya nggak boleh menyidangkan satu perkara. Maka itu juga keputusan. Pengadilan tinggi misalnya SK pelantikan advokat baru misalnya. Kan ada SK-nya, surat keputusan, penetapan, keputusan dan seterusnya. Maka meskipun diterbitkan oleh lembaga yudikatif, tapi karena sifatnya keputusan, maka dia objek peradilan tata usaha negara juga. Ini diatur di Undang-Undang 30 tahun 2014. Demikian juga yang diterbitkan oleh legislatif. Kan ada SK pergantian antar waktu anggota dewan. SK terkait dengan bagaimana cara menjaring atau tindakan-tindakan terkait bagaimana proses penyampaian aspirasi masyarakat dan seterusnya. Bukan peraturannya ya, tapi SK-SK-nya. Penunjukan staf khusus, anggota dewan dan seterusnya, staf ahli anggota dewan dan seterusnya. Kan ada SK-SK-nya. Atau SK DPR mengajukan calon apa ketika melakukan pengangkatan anggota BPK atau pejabat-pejabat tinggi negara yang diajukan oleh pemerintah untuk disetujui oleh DPR. Itu kan keluar SK nanti, keputusan, bukan peraturan. Kalau peraturan jelas jalurnya bukan pengadilan tata usaha negara. Demikian juga kalau putusan jelas jalurnya bukan gugatan petun. Tapi kalau keputusan atau ketetapan maka itu jalurnya gugatan ke PT UN. Oleh karenanya sekarang ini di Undang-Undang 30 tahun 2014 penyebutannya bukan lagi pakai istilah ketun, keputusan tata usaha negara, tapi keputusan administrasi pemerintahan. Objek gugatannya itu. Dan satu lagi tindakan faktual atau tindakan real. Nanti kita bahas tuh apa itu. Inilah objek gugatan PT UN yang sekarang berlaku. Gitu ya. Nah, di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan diatur mengenai bagaimana cara membuat keputusan, cara melaksanakan tindakan faktual, tidak boleh ada harus berdasarkan kewenangan, tidak boleh menyalahgunakan wewenang, tidak boleh melampaui kewenangan, dan tidak boleh sewenang-wenang. Ada juga diskresi di sana. Bagaimana pengaturan tentang diskresi? Apa sih ya itu diskresi?
Ada juga soal pelimpahan wewenang. Apakah itu mandat ataukah delegasi? Nah, kalau kemarin di pembuatan peraturan perundang-undangan, kita cuma mengenal ada dua jenis kewenangan, atribusi dan delegasi. Nah, kalau di hukum administrasi pemerintahan, hukum administrasi negara, kita mengenal ada atribusi, delegasi, dan mandat. Anda bisa perhatikan sekarang di DJP, ketentuan mengenai pemeriksaan pajak itu sudah disadari. Anda nanti perhatikan format SKPKB di era sebelum PMK 15 dengan setelahnya. Siapa yang tanda tangan? Apakah nanti ada AN-nya atas nama Dirjen Pajak yang sekarang pakai AN atau tidak? Kepala kantor nanti tanda tangan. Nah, itu nanti kita pelajari. Kenapa kok bisa beda? Karena pendak, eh, mekanisme pelimpahan kewenangannya yang satu pakai delegasi, yang satu pakai mandat. Dan itu bisa menjadi potensi salah hukum. Dan nanti para penggugatnya, nah, tapi khusus untuk pajak, karena pajak ini merupakan hukum khusus di bidang tata usaha negara, maka dia diatur khusus ada pengadilannya, pengadilan pajak. Yang hukum acaranya itu mirip dengan peradilan tata usaha negara. Jadi tidak di gugatannya atas SKPKB, surat keputusan kan, harusnya kan digugat di TUN. Tapi karena ada undang-undang khusus yang mengatur, kalau sengketa pajak diselesaikannya di pengadilan pajak, meskipun masuk kategori keputusan, maka ya penyelesaiannya kompetensi absolutnya eh, badan peradilan yang berwenang mengadili hanya pengadilan pajak. Begitu, ya. Nah, terakhir, terakhir lagi ini ada saya kelewat tadi soalnya. Ada terakhir nih. Anda mungkin pernah dengar istilah pengad hukum. Apakah sama hukum administrasi negara dengan hukum tata usaha negara? Karena sampai sekarang ini jangan sampai nanti ada ragu, artinya sering mungkin bisa bikin orang ragu itu. Bayangkan ya, ilmunya yang kita pelajari itu hukum administrasi negara. Tapi kalau ada sengketa, diselesaikannya bukan di pengadilan administrasi negara, tapi pengadilan tata usaha negara. Gitu. Hukum administrasi negara, tapi yang jadi objek sengketanya namanya keputusan tata usaha negara. Ketun tadi. Walaupun sekarang namanya keputusan administrasi pemerintahan. Nah, kalau ada pertanyaan apakah hukum administrasi negara sama dengan atau berbeda dengan hukum tata usaha negara, maka jawabannya sama. Tapi memang penyebutan terminologinya ini perdebatannya panjang para ahli-ahli hukum di masa itu. Kalau Anda belajar pajak dulu, pernah dengar nggak istilah nama Profesor Rohmat Sumitro? Nah, beliau itu ternyata selain ahli hukum pajak, beliau itu hakim tata usaha negara ternyata pada saat itu. Nah, beliau tahu sejarahnya apa sih perdebatannya itu, sehingga ketika mau membentuk peradilan tata usaha negara itu pun perdebatannya panjang. Sebaiknya ini nama pengadilannya Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Administrasi Negara. Itu pun perdebatan, tapi intinya sama. Walaupun dimensi atau perspektif atau apa namanya penekanannya memang berbeda. Kalau hukum tata usaha negara itu cenderung negara tugasnya hanya clerical saja. Hanya sifatnya melayani, menerbitkan keputusan yang rutin. Kalau administrasi negara itu peran negara sudah tadi yang saya maksud untuk kesejahteraan, intervensi masuk ke aspek yang tidak hanya clerical. Sehingga lebih luas tuh untuk persepsinya tuh begitu. Tapi itu kan pendapat para ahli yang bisa berbeda-beda. Tapi setidaknya ketika Pak kan ilmu negara tadi dibilang cuma ada dua tuh hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Terus hukum tata usaha negara ada di mana? Nah, hukum tata usaha negara itu hukum administrasi negara. Nah, teman-teman juga mungkin nanti kalau baca di Undang-Undang Pengadilan Pajak kan diomong tuh pengadilan pajak merupakan pengadilan khusus di bidang di bawah pengadilan tata usaha negara.
Nah, biar nggak ke distract. Sebenarnya pajak ini bagian dari hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara? Jawabannya, hukum tata usaha negara dengan hukum administrasi negara itu sama aja. Gitu. Oke, saya rasa begitu untuk pertemuan kita di edisi perdana untuk sesi HAN pada sore hari ini. Sebelum saya akhiri, kalau ada pertanyaan, diskusi, komentar, silakan. Ini si Ocha nggak ada suaranya ini Ocha. Lagi di hutan, lagi di mana ini? Cak, kamu lagi ngapain Cak? Tidur? Pak, Ah, ada suaranya dari tadi si Ocha. Oke, lagi gak enak badan Pak, oh, jadi lagi gak enak subuh. badan. Oke, ada yang ini didiskusikan di eh, si Roy aja yang dari tadi senyum 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 senyum. Ah, enggak, Pak. Saya ngeliatin Bapak aja. Dengerin, Ih, dia ngeliatin tuh saya. saya Aduh. dengerin Bapak aja. Seru, Oh, Pak. Tadi, Pak. dengar. Ngajarnya, Pak. Oke, oke, oke. Ya, Ini oke. Bagas, Pak, yang nggak ada suaranya, Pak. Sakit Eh, kayaknya, Bagas. gas. Disenggol tuh sama si Roy. Ngapain kamu gas? Oh, siap Pak. Mohon maaf Pak, karena komputer kameranya belum ada Pak. Jadi mic aja Pak sementara Pak yang bisa Pak. Masih Emang di sini begitu. Pak. Emang begitu si Roy mentang-mentang dia lagi aman main nyenggol-nyenggol kawannya aja. Saya kan sepaket sama Bagas, Pak. Oh gitu ya. Oke teman-teman kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada diskusi kita akhiri sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Yang saya juga belum bisa mutusin tuh sama Orchid ya. Karena kebetulan saya dapat tugas mempraktekkan ilper yang kemarin teman-teman. Jadi saya ada dapat tugas bikin ada revisi perdir salah satu perdir. Jadi eh, dan ini tidak masuk kategori perubahan tapi pencabutan karena perubahannya mayor. Kemarin siapa kelas ini yang membahas tentang batasan bahwa peraturan itu diubah atau dicabut batasannya jika revisi berapa persen? Siapa kelas ini yang membahas tentang batasan? Ini perubahannya mayor nih. Sehingga dicabut dan bikin peraturan baru. Sampai judulnya pun diganti. Nanti teman-teman kayaknya masih sempat ngalamin tuh ada peraturan baru yang akan kita terbitkan. Berapa batasannya? Ja, berapa ja batasan peraturan itu dicabut atau diubah ja? Kalau perubahannya mencapai berapa persen? 30%, Pak. Walah, kamu murah banget ja. Sel, Marcel, Ya Pak, berapa sel? Kelas ini nggak ada yang kalau membahas itu ya? kayaknya kemarin nggak ada sih Pak. Nggak ada. Nggak Jubi, ada. berapa Jubi? Kira-kira aku nebaknya gampang sebenarnya kalau mau ngubah. 20%, Pak. Hah? 20%, Pak. Oh, Reza tadi aja terlalu rendah. Kalau 75% Pak, kan mayor Pak. Ketinggian 50%. Kalau di atas 50% itu udah dicabut aja. Mending ngapain merubah segitu banyak udah signifikan itu. Nah, ubah bikin baru gitu. Tapi kalau masih di bawah itu silakan jadikan nanti perubahan. Peraturan direktur nomor sekian tentang perubahan atas peraturan nomor sekian. Tapi kalau ini enggak cabut ya, nanti di aturan peralihannya disebutkan dengan berlakunya ini maka peraturan nomor sekian dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Nah, gitu kira-kira. Oke, saya akhiri untuk kuliah kita hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima Ya, kasih oke. Next Pak. time, Pak. Makasih Ya, Pak. oke. Sore semua.